Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mekanika tanah 2, specifically yaitu tentang tekanan tanah lateral. Jadi tekanan tanah lateral ini adalah salah satu hal yang penting dan bisa dibilang mendasar di mekanika tanah. Gitu. Kenapa? Nanti akan kita bahas, tetapi sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, teman-teman silahkan persiapkan alat tulis jika memang nantinya perlu ada yang dicatat dari video pembahasan ini. Oke, kita lanjut. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengantar atau introduction dari tekanan tanah lateral ini. Kemudian yang kedua adalah tekanan tanah lateral saat kondisi diam, dan ada contoh soalnya. Kemudian yang ketiga adalah tekanan tanah lateral menggunakan metode Rankine saat kondisi aktif maupun kondisi pasif. Juga nanti akan ada contoh soalnya. Gitu. Jadi langsung aja kita masuk ke introduction atau pengenalan. Jadi sebenarnya kenapa kita perlu mengestimasi tekanan lateral tanah? Oke, jadi sebelum-sebelumnya kita sudah diskusi tentang tekanan tanah vertikal ya. Jadi kan gini, ini adalah elemen tanah kita. Kemarin kita sudah diskusi mengenai tekanan tanah vertikal. Bisa dari tekanan overburden, gitu ya. Kalau misalkan ini adalah permukaan tanahnya, tekanan overburden atau tekanan akibat lapisan tanah di atasnya juga bisa akibat dari beban di atasnya. Gitu. Nah, sekarang kita mau bahas tentang tekanan tanah lateral. Jadi yang di arah horizontalnya gini. Nah, kenapa kita perlu mengestimasi tekanan tanah lateral ini? Pertanyaannya adalah itu. Jawabannya adalah, ini sudah ada di sini. Kita harus bisa mengestimasi tekanan tanah lateral terhadap struktur untuk keperluan desain. Ya, di sini ada hal yang perlu kita garis bawahi, yaitu untuk keperluan desain. Nah, desainnya ini desain apa gitu yang membutuhkan kita untuk mengestimasi tekanan tanah lateral. Oke. Jadi, kalau kalian perhatikan, di sini ada sebuah dinding penahan tanah. Mereka semua, keempat gambar ini strukturnya adalah sama, yaitu dinding penahan tanah. Hanya saja keperluannya beda-beda. Kalau yang ini adalah untuk tebing, ini juga kurang lebih sama untuk tebing. Ini juga, dan yang ini adalah juga sama, dinding penahan tanah. Yang di sini dia diperuntukkan untuk menahan sebuah basement. Gitu. Nah, tadi di slide sebelumnya dijelaskan bahwasanya kita perlu mengestimasi tekanan tanah lateral karena untuk sebuah desain. Desainnya adalah desain apa? Desain dinding penahan tanah. Gitu. Basically, dinding penahan tanah itu tipenya ada banyak. Ada dinding penahan tanah tipe cantilever, ada tipe gravitasi, ada turap, ada soil nailing, ada geotextile, dan macam-macam sebagainya. Yang jelas, ketika kita mau mendesain sebuah dinding penahan tanah ini, otomatis kita perlu berapa besar gaya horizontal yang harus ditahan oleh si dinding penahan tanah tersebut. Jelas ya? Jadi, saya ambil contoh di sini, kita mau mendesain dinding penahan tanah tipe gravity. Bagaimana kita mendesain? Let's say desain itu berarti dimensinya, berapa tingginya, berapa lebarnya, berapa tulangannya, dan sebagainya jika dia membutuhkan tulangan. Nah, untuk mendesain itu semua, kita harus tahu dulu berapa beban horizontal yang harus diterima oleh
si dinding penahan tanah ini. Itulah kenapa sekarang ini kita perlu untuk paham sehingga nanti kita bisa mengestimasi berapa besar tekanan tanah lateral atau tekanan tanah horizontal yang nantinya kita bisa pakai untuk dia mendesain sebuah struktur dinding penahan tanah. Nah, kita tidak akan membahas satu persatu tentang dinding penahan tanah ini. Yang akan kita fokus adalah di bagaimana kita memahami dan mengestimasi tekanan tanah lateral. Oke, kita lanjut. Jadi, sebelum kita mengestimasi berapa besar tekanan tanah lateral, ada hal yang perlu kita ketahui, yaitu pada kondisi seperti apa tanah tersebut bekerja atau tekanan lateral tersebut bekerja. Jadi begini, sebenarnya ada 3 kondisi. Jadi ketika kita berhadapan dengan kondisi rest atau dalam bahasa Indonesia adalah kondisi diam, kemudian bagaimana jika tekanan tanah lateral yang bekerja itu adalah pada kondisi aktif, dan bagaimana jika tekanan tanah lateral yang bekerja itu pada kondisi pasif. Nah, untuk memahami ketiga kondisi ini, saya memberikan sebuah ilustrasi. Jadi kita bahas dulu mulai dari yang kondisi diam. Jadi kondisi diam ini adalah kondisi di mana semuanya itu adalah dalam kondisi diam. Jadi tidak ada pergerakan sama sekali di tanah. Kalau misalkan ada dinding, berarti tidak ada sama sekali pergerakan pada dinding. Semuanya diam dalam kondisi equilibrium atau seimbang. Nah, untuk yang kondisi aktif, ini adalah ada pergerakan pada dinding. Jadi ketika ada dinding tersebut akan bergerak menjauhi dari tanah. Atau tanah tersebut yang di sini dia akan mengalami extension. Jadi misalkan seperti ini ya. Ini adalah dinding penahan tanah kita. Pada kondisi aktif ini, dinding penahan tanah akan cenderung bergerak menjauhi tanah. Jadi let's say dindingnya dia akan mengalami pergerakan secara lateral ke sana menjauhi si tanah. Dan tanah dia otomatis akan mengalami extension. Gitu. Itu adalah kondisi aktif. Nah, untuk yang kondisi pasif, kalian bayangkan seperti ini. Jadi misalkan ini kalian punya kapal. Kapal ini kalian buat jangkar ya. Jangkarnya di sini ini adalah sebuah plat beton. Ini ada talinya yang mengikat ke kapal tersebut sehingga kapal tersebut tetap terapung. Kan gitu. Nah, di sini ada kondisi pasif. Artinya apa? Si plat beton ini dia kan tugasnya adalah untuk menahan kapal. Jadi tanah di belakang plat beton ini, tanah di depan plat beton ini dia akan mengalami kompresi. Dan tekanan tanah lateral yang terjadi di sini adalah tekanan tanah yang bersifat pasif. Jadi paham ya bedanya? Kalau yang aktif tadi, tanah dia akan mengalami ekstensi. Dan kalau di situ ada dinding atau ada wall, maka wall tersebut akan cenderung untuk menjauhi tanah. Kalau yang ini sebaliknya. Jadi tanah dia mengalami kompresi atau dia tertekan, dan wall yang ada di sini dia cenderung untuk bergerak mendekati tanah. Oke, itu adalah ilustrasi agar kalian bisa lebih mudah memahami apa maksudnya kondisi aktif, kondisi diam, dan kondisi pasif. Nah, sekarang kita lanjut ke ketiga kondisi tersebut jika ketiganya itu dihadapkan pada dinding penahan tanah. Jadi kita punya dinding penahan tanah di sini. Ini adalah dinding-dindingnya.
Kalau kondisi diam, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi sama sekali tidak ada pergerakan baik tanah maupun dindingnya. Kalau yang kondisi aktif, artinya apa? Dinding penahan tanah akan bergerak menjauhi tanah. Dan di sini tanah juga akan mengalami ekstensi. Betul. Nah, untuk yang kondisi pasif, kebalikan dari si aktif. Jadi, dinding akan bergerak mendekati tanah untuk kondisi yang pasif, dan tanah yang di sini dia akan mengalami kompresi. Oke, jadi itu adalah ketiga kondisi untuk yang diam, aktif, dan pasif. Nah, bagaimana cara kita menghitung tekanan tanah horizontal atau lateral untuk masing-masing kondisi itu? Bagaimana jika kondisi tanahnya diam? Bagaimana tekanan tanah horizontal jika kondisinya adalah aktif? Dan bagaimana jika kondisinya adalah pasif? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu tekanan tanah lateral saat diam untuk kondisi tanpa muka air tanah. Gitu. Jadi, saya jelaskan dulu untuk tekanan tanah lateral. Itu dia dinotasikan sebagai sigma H aksen. Jadi sigma sendiri menunjukkan tekanan atau tegangan, H ini menunjukkan horizontal, kemudian aksen ini menunjukkan efektif. Jadi kalau sigma H aksen itu adalah tegangan horizontal efektif. Oke, nah sigma H aksen itu sendiri dia adalah fungsi dari sigma V aksen atau tegangan vertikal efektif. Kenapa bisa demikian? Jadi gini, kita di sini punya yang namanya K0. Jadi K0 ini dia adalah koefisien tekanan tanah saat diam. Ya, ini tekanan tanah saat diam. K0 itu dia adalah rasio antara sigma H aksen dibanding dengan sigma V aksen. Jadi kalau kalian bayangkan itu, misalkan ya, ini adalah dinding kita. Ini adalah dinding kita, kemudian gini. Di sini let's say ada sebuah sensor. Gitu. Ada sebuah sensor. Sensor ini dia bisa mengukur berapa tekanan horizontal yang terjadi ketika kita memberikan beban vertikal. Jadi let's say ketika beban vertikalnya diberikan 1, maka sensor ini dia bisa membaca berapa tekanan horizontal yang terjadi. Nah, dari eksperimen itu kita mendapatkan rasio K0, yaitu rasio antara tekanan horizontal yang terjadi dibandingkan dengan beban vertikal yang diberikan. Oke, itulah yang dinamakan dengan K0. Koefisien tekanan tanah saat diam. Sekarang kita bahas satu-satu bagaimana kita bisa mendapatkan nilai K0. Kita nggak perlu melakukan eksperimen. Karena kita bisa mendapatkan nilai K0 dengan menggunakan persamaan ini. Tergantung tanah kita, tanah berbutir kasar. Berbutir kasar itu seperti pasir atau gravel. Kita bisa menghitung K0 menggunakan persamaan ini. K0 kurang lebih 1 min sin V aksen. V adalah sudut geser dalam tanah. Kalau misalkan tanah kita adalah lempung, maka kita bisa menghitung menggunakan persamaan ini. Tergantung lempung kita NC atau OC. Nah, ini NC atau OC kan sudah pernah dipelajari di bab konsolidasi. Ya. Ini nanti, ini saya kasih catatan.
NC sama OC itu dia dibedakan tergantung dari nilai OCR-nya. Kalau nilai OCR-nya sama dengan 1, maka tanah itu masuk ke NC. Kalau OCR-nya lebih dari 1, OCR, maka dia masuk ke OC soil. Gitu. Nah, kalau NC kita menggunakan persamaan ini, 1 min sin V aksen. Kalau dia over consolidated, KO dari sini ini harus kita kalikan dengan akar OCR-nya. OCR-nya dihitung menggunakan persamaan ini. Jadi kita bisa mendapatkan nilai K0. Kalau K0 dapat, bagaimana cara kita bisa mendapatkan sigma H aksen? Betul, kita tinggal kalikan K0 dengan sigma V aksen. Nah, bagaimana kita dapat sigma V aksen tersebut? Oke, sebenarnya untuk sigma V aksen ini tidak berbeda jauh dengan yang sudah pernah dibahas di bab sebelumnya. Karena di konsolidasi itu kan kita juga menghitung sigma V aksen. Untuk lebih mudahnya, ya ini let's say kita ambil contoh di sini kita punya sebuah dinding. Tanah di belakang dinding itu dia memiliki properti gamma, C aksen, dan V aksen. Kita diminta untuk menghitung berapa tegangan horizontal. Ini berapa tegangan horizontal pada kedalaman Z dari muka tanah, di mana di sini ada beban terbagi rata sebesar Q. Jadi sebelum kita menghitung berapa tegangan horizontal, kita harus hitung dulu berapa tegangan vertikal yang terjadi pada garis ini. Garis sedalam Z dari muka tanah. Kalau kita menghitung sigma V aksen, kita harus lihat dulu ada beban apa di atasnya. Ya, di atasnya yang jelas di sini ada beban sebesar Q. Kemudian ada beban tanah setebal Z yang memiliki properti gamma. Sehingga di sini sigma V aksen sama dengan Q plus gamma dikali dengan Z. Oke. Baru setelah itu kita hitung sigma H aksennya. Sigma H aksennya dengan mengalikan sigma V aksen dengan K0. Oke, itulah kenapa tadi di awal saya bilang sigma H aksen itu dia adalah fungsi dari sigma V aksen. Sehingga dari sini apa? Dari sini kita bisa menghitung berapapun tegangan horizontal pada kedalaman berapapun sesuai dengan kedalaman yang kita inginkan. Jadi ketika Z-nya ini berubah, maka tegangan vertikalnya kan akan berubah. Jadi tergantung mau pada kedalaman berapa, kita menghitung tegangan horizontalnya. Jelas ya? Jadi kedalaman ini akan berpengaruh ke sigma V aksen. Sigma V dia akan berpengaruh ke sigma H aksen. Saya kira itu cukup jelas untuk bagaimana kita mendapatkan sigma H aksen untuk kondisi saat diam, ya, untuk kondisi diam dan tanpa muka air tanah. Selanjutnya, bagaimana jika kondisi diam tapi dengan muka air tanah? Oke, jadi yang membedakan dengan sebelumnya adalah kalau dengan muka air tanah, di sini kita ada satu tambahan yaitu U, tegangan air pori atau pore water pressure. Gitu, sehingga kalau ini tegangan airnya, ini adalah tegangan horizontal efektifnya, kita bisa menghitung tegangan horizontal totalnya. Efektif,
itu yang ada aksennya. Kemudian ini yang tegangan airnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas di next slide. Jadi di sini kita punya dinding. Ini adalah dinding kita yang tingginya adalah H, tinggi totalnya. Kemudian sedalam H1 dari muka tanah terdapat muka air tanah. Gitu. Jadi yang H2 ini dia di bawah muka air tanah, yang H1 ini dia di atas muka air tanah. Gitu. Nah, untuk properti tanahnya, jadi yang keduanya ini sebenarnya tanahnya adalah jenisnya sama, cuman karena di sini yang di bawah muka tanah, jadi gamanya adalah gamma saturated atau gamma jenuh. Gitu, oke. Jadi ini adalah satu jenis tanah yang dia bedanya yang atas ini di atas muka air tanah, kalau yang di bawah ini dia di bawah muka air tanah. Yang ini kerendam ke air tanah. Gitu aja bedanya. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa tegangan horizontal yang terjadi. Gitu. Nah, ini saya jelaskan dulu step-stepnya. Kita lihat ya, di sini adalah Z-nya. Jadi Z itu dia berjalan dari muka tanah. Dia berjalannya dari atas sana. Oke, kita bisa hitung tegangan horizontal totalnya nanti dari lateral, tegangan airnya sampai totalnya. Jadi kira-kira ada 4 step yang harus kita lakukan sampai sebelum nantinya kita bisa menggambarkan distribusi tegangan horizontalnya atau diagram tegangan horizontalnya. Jadi yang pertama adalah ini, kita hitung dulu vertical stress-nya, sigma V aksennya. Nih, jadi ada 3 kedalaman. Yang pertama ketika Z1 sama dengan 0. Jadi ketika Z sama dengan 0, kita sebutnya adalah Z1. Jadi kalau Z sama dengan 0, berarti tegangan di atas sini. Ketika Z-nya sama dengan 0. Tegangan vertikalnya berapa? Kita lihat kalau kita ada di garis ini, maka beban apa yang ada di atas kita? Oke, betul. Jadi hanya ada beban terbagi merata Q. Jadi sigma V aksennya sama dengan Q. Kemudian ketika Z-nya, atau kita sebut Z2 sama dengan H1. Jadi ketika kita di sini, Z-nya sama dengan H1. Itu ya. Maka kita lihat ada beban apa saja di atas kita. Jadi akan selalu ada beban Q, dan di sini sekarang ada beban tanah setebal H1. Hati-hati dengan gamma H. Oke, jadi Q plus gamma dikali dengan H1. Ini untuk tanah di atasnya. Kemudian ketika Z-nya sama dengan H2. Jadi ketika Z-nya itu dia posisinya di sini. Jadi ini bukan ketika Z sama dengan H2, tetapi ketika Z-nya sama dengan H. Tuh, jadi artinya yang mau kita hitung adalah tegangan vertikal pada garis ini. Oke. Sekarang kita lihat yang mau kita hitung ini adalah tegangan vertikal efektif ya. Dari tadi adalah tegangan vertikal efektif yang kita hitung. Ketika kita berada di garis ini, kita lihat ada beban apa saja di atas kita. Tentu saja selalu ada beban Q. Jadi ini Q akan selalu ada. Kemudian ada beban tanah yang di sini tadi. H1 dikali dengan gamma. Kemudian sekarang ada beban tanah setebal H2. Tetapi hati-hati karena yang kita hitung adalah tegangan vertikal efektif. Sehingga di sini gamma yang kita pakai adalah gamma aksen
untuk tanah setebal H2. Kenapa kita pakai H aksen? Karena tanah yang ini dia posisinya berada di bawah muka air tanah gitu. Jadi kalau kita mau menghitung efektifnya, gamma yang kita pakai adalah gamma aksen. Gamma aksen saya kira semuanya juga sudah paham. Gamma aksen berarti gamma sat dikurangi dengan gamma air, gamma water gitu. Saya kira itu. Jadi sekarang kita punya 3 sigma V aksen di masing-masing kedalaman. Di Z sama dengan 0, kemudian ketika di Z-nya sama dengan H1, dan yang terakhir ketika Z-nya sama dengan H. Oke. Kita lanjut ke yang kedua adalah efektif lateral stress atau tegangan horizontal efektifnya, sigma H-nya. Di pembahasan sebelumnya, bahwasanya sigma H itu kan sama dengan K0 ya dikali dengan sigma V aksen. Ini sigma H aksen sama dengan Nah, berarti bagaimana kita mendapatkan sigma H aksen? Tinggal ini, kita kalikan dengan K0. Jadi sigma H1 artinya sigma V1 aksen dikalikan dengan K0. Ini sigma V1 aksennya kan sama dengan Q. Nih. Kemudian untuk sigma H2 aksen itu berarti sigma V2 aksen dikalikan dengan K0. Sigma V2-nya itu ini. Ya. Itu ini, itu. Kemudian sigma H3 berarti sigma V3 aksen dikali dengan K0. Sigma V3 aksennya adalah ini. Jadi tinggal kita pindahkan saja. Nah, sekarang yang ketiga adalah ini yang membedakan dari yang sebelumnya juga. Jadi di sini kita bisa menghitung U. Tegangan airnya berapa? Coba kita lihat ketika di Z1 atau di yang paling atas ini. Kita lihat di Z1, apakah di atasnya Z1 ada air? Kalau nggak ada, berarti U-nya sama dengan 0. Kemudian, untuk di Z2, posisinya Z2 adalah di sini. Ini titik yang 1, ini titik yang 2, ini adalah titik yang 3. Kita lihat ketika kita berdiri di Z2 atau di titik 2, apakah di atasnya ada air? Nggak ada, berarti dia tegangan airnya di titik 2 dia juga masih sama dengan 0. Nah, sekarang ketika kita berdiri di ketika kita berdiri di Z3, kita berdiri di sini, kita lihat ke atas. Apakah di atas kita ada air? Jawabannya iya. Ada air berapa? Ada air setebal H2. Jadi tegangan airnya adalah H2 dikali dengan gamma air. Jelas ya? Jadi ketika kita berdiri di titik itu, kita lihat ke atas apakah ada air atau tidak. Oke. Saya kira cukup jelas untuk yang perhitungan U. Nah, sekarang untuk yang tegangan total horizontalnya, kita kan tahu kalau dia tegangan total, itu dia pasti efektif ditambah dengan U. Ini horizontal, ini tegangan horizontal total. Sama dengan tegangan horizontal efektif ditambah dengan U. Jadi untuk yang terakhir ini, kita tinggal menjumlahkan ini dengan U sama dengan total lateral
tegangan total horizontal gitu. Jadi ini tinggal kita jumlahkan, ini dia ditambah dengan 0 maka tidak berubah, ini juga sama tidak berubah, berbeda dengan yang ketiga sigma H3 total. Karena ini ada nilainya, jadilah ditambah dengan ini. Saya kira cukup jelas untuk yang perhitungan dari vertikal efektif, kemudian lateral efektifnya, tegangan air porinya, dan tegangan lateral totalnya. Sekarang bagaimana kita bisa menggambarkan tegangan total lateral ini menjadi seperti itu. Jadi kita lihat ya, ketika Z1 atau titik kita ada di atas ini, kita lihat berapa tegangan total lateralnya. Dia adalah Q dikali dengan K0. Kita gambar misalkan dia besarnya adalah segini. Ini adalah K0 dikali dengan Q. Kemudian di titik kita yang kedua di sini, nanti menjadi titik yang ketiga, ketika kita di sini berapa tegangan horizontal totalnya? Sebesar Q ditambah dengan gamma H1 K0. Kalau kita gambar, misalkan dia besarnya adalah segini. Selanjutnya, ini di titik yang ketiga, misalkan kita gambar dia besarnya adalah sebegitu. Nah, dari sini baru kita hubungkan. Kurang lebih seperti itu cara kita menggambar bagaimana diagram distribusi tegangan horizontal. Ketika kita punya diagram tegangan ini, kita bisa lihat pada kedalaman ini berarti tegangannya sekian. Tegangan horizontal yang terjadi sekian dan seterusnya. Dan kita juga bisa lihat pola dari distribusi tegangan horizontal. Pada kedalaman berapa yang punya tegangan horizontal paling besar, apakah tegangan horizontalnya turun atau naik dan seterusnya, kita bisa lihat dari diagram distribusi tegangan horizontal tersebut. Nah, untuk warna-warna di sini, ini menunjukkan, jadi untuk yang warna orange ini adalah dia adalah pengaruh dari beban terbagi rata sebesar Q. Jadi mau di kedalaman berapapun, ini pengaruhnya tidak berubah. Gitu. Kalau untuk yang warna hijau, ini adalah pengaruh tegangan horizontal akibat beban tanah gitu. Jadi semakin dalam, itu dia akan semakin besar. Kemudian sama juga untuk yang tegangan airnya. Jadi semakin dalam atau semakin jauh dari muka airnya ini, dia tegangan airnya akan semakin besar. Gitu. Jadi di gambar ini saya hanya ingin menunjukkan 3 hal itu. Kalau yang orange itu akibat beban loading Q, kita bisa lihat pengaruhnya seperti apa, soil seperti apa, dan air bagaimana. Oke, saya kira itu ya cukup jelas bagaimana kita bisa menggambarkan diagram distribusi tegangan ini. Selanjutnya, setelah kita punya diagram distribusi tegangan, kita bisa hitung berapa total gaya yang dihasilkan dari tegangan horizontal. Oke, jadi berapa gaya yang dihasilkan dari tegangan horizontal tersebut. Itu adalah salah satu hal yang penting karena dalam kita mendesain sebuah retaining wall, yang kita butuhkan adalah berapa besar gayanya. Nah, gaya itu bisa kita dapatkan, mungkin kalian juga sudah paham, gaya itu bisa kita dapatkan dari mana? Kalau kita di sini punya diagram tegangan. Gaya itu adalah sama dengan luasan. Jadi sama dengan luasannya, artinya begini. Ini adalah luasan 1. Jadi kita di sini akan punya gaya 1 atau P1.
Ini kita punya P1. Untuk yang luasan 2 juga sama, berarti kita punya P2. Untuk yang luasan 3, begitu seterusnya sampai kita punya 5 luasan. Jadi ada luasan 1, luasan 2, luasan 3, luasan 4, luasan 5. Ini sama dengan P1, gaya akibat luasan yang pertama. Kemudian ini P2, gaya akibat luasan yang kedua, dan seterusnya. Sehingga kalau ditotalkan, itu sama dengan P0. 0 di sini menunjukkan dia adalah saat kondisi diam. Jadi ini adalah total gaya yang dihasilkan dari tegangan horizontal ini saat kondisi tanah itu diam. Bagaimana cara kita menghitungnya? Ini saya kira ini seperti kita menghitung luasan biasanya ya. Kalau dia persegi panjang berarti panjangnya ini K0 dikali dengan Q dikali dengan tingginya. Tingginya adalah H1. Kemudian untuk yang ini dia adalah segitiga dan seterusnya. Yang jelas hanya menghitung luasan saja. Oke, jadi ini saya skip. Kemudian untuk lokasi dari resultan P0 ini kita bahas di slide setelah ini di contoh soal. Saya kira akan lebih mudah dipahami daripada saya jelaskan di slide yang ini gitu. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Ini kita punya diagram distribusi tegangan horizontal. Dari diagram distribusi tegangan horizontal ini kita harus tahu berapa gaya yang dihasilkan dari tegangan horizontal yang terjadi. Kita harus mencari satu gaya dari diagram tegangan ini. Gaya itu adalah P0. Nah, P0 bagaimana mencarinya? Dari penjumlahan dari P1, P2, P3, P4, P5, dan seterusnya. Nah, untuk lokasinya, lokasi dari resultannya, ini dia resultan itu pada jarak berapa dari dasar dinding kita, itulah yang disebut dengan Z-bar. Bagaimana cara kita menghitung Z-bar? Lebih jelasnya di slide setelah ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Oke, jadi di sini kita mempunyai sebuah dinding penahan atau retaining wall seperti pada gambar ini. Dinding kita punya tinggi totalnya 5 meter dengan 2,5 meter yang pertama itu tidak ada air. Kemudian untuk yang 2,5 meter sisanya ini dia di bawah muka air. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa gaya lateralnya atau berapa gaya horizontalnya. Kemudian kita juga diminta untuk menentukan di mana lokasi resultannya. Gitu. Jadi ini adalah lateral earth force, yang ditanyakan adalah force atau gaya. Kemudian the location of the resultant force. Oke, asumsikan bahwasannya OCR-nya itu sama dengan 1. Gitu. Jadi dia termasuk tanah yang NC soil. Oke, yang pertama adalah yang pertama kita cari dulu K0-nya jelas. K0 sama dengan 1 min sin V aksen. Karena tadi dia OCR sama dengan 1, jadi kita pakai rumus yang ini. Kemudian kita dapat K0-nya sama dengan 0,5. Yang kedua, kita hitung berapa tegangan vertikalnya di setiap kedalaman. Jadi ketika Z sama dengan 0, ketika di sini kita hitung, jadi ini adalah sebenarnya kita hitung urutannya, tadi kan K0, sigma V, baru kemudian sigma H. Karena di sini sigma V-nya itu sama dengan overburden, tidak ada beban di atasnya, berarti sigma V-nya akan sama dengan
tegangan overburden. Dan bisa juga kita ganti ini sebagai sigma V aksen. Sama saja, karena tidak ada beban lagi selain beban akibat lapisan tanah di atasnya. Oke, biar sama dengan yang sebelum-sebelumnya notasinya, kita ganti ini menjadi sigma V aksen. Pada kedalaman ini, pada titik ini, kita lihat apakah ada beban di atas kita. Tidak ada, berarti sigma V aksennya sama dengan 0. Kemudian ketika Z-nya sama dengan 2,5 meter, ketika kita di sini, kita lihat adakah beban di atas kita? Betul, ada. Jadi sigma V aksennya sama dengan tanah setebal 2,5 meter dengan gamma 16,5. Jadi sigma V aksennya sama dengan 16,5 dikali dengan 2,5. 16,5-nya dari ini ya gamanya, kemudian 2,5 karena tebal tanahnya 2,5. Oke, sigma V aksen di sini. Selanjutnya untuk yang di titik ketika Z-nya sama dengan 5 meter ini, ketika Z-nya sama dengan 5 meter, berapa sigma V aksennya? Ketika kita berdiri di sini, kita lihat di atas kita ada beban apa saja. Betul, ada beban tanah ini. Tanah dengan gamma 16,5 dan tebalnya 2,5. Ini. Kemudian, ini ada beban tanah lagi dengan tebal 2,5 juga. Hati-hati, karena yang kita hitung adalah efektif. Jadi, kita di sini menggunakan gamma efektif. Ini adalah gamma satnya 19,3 dikurangi dengan gamma air pakai 9,81. Atau bisa juga disederhanakan ini sama dengan 10. Begitu. Tinggal dia dikalikan. Jadi yang ada di dalam kurung ini adalah gamma aksen ya. Yang di dalam kurung ini adalah gamma aksennya. Gini aja. Jadi ini adalah sama dengan gamma aksennya. Itu 19,3 dikurangi dengan 9,81 itu adalah gamma aksen. Ini gamma satnya dikurangi dengan gamma air, baru dikali dengan berapa tebal tanahnya, yaitu 2,5 meter. Sehingga sigma V aksennya sama dengan ini, 64,98. Oke, saya kira itu. Kemudian yang tahap ketiga yaitu kita cari sigma horizontalnya. Jadi saya tulis di sini yang ketiga kita mencari sigma H aksennya. Baru kita cari sigma H aksen. Dari mana sigma H aksen sama dengan K0 dikali dengan sigma V. Jadi tinggal dikalikan saja. Ini sigma H aksen K0 dikali dengan sigma V aksen. Sama dengan ini. Untuk yang di Z sama dengan 2,5 dan sama dengan ini. Untuk di yang Z-nya sama dengan 5 meter. Untuk lebih memahami ini, saya kira kalian bisa coba. Jadi coba soal ini digambar ulang, kemudian dikerjakan ulang sehingga kalian bisa paham betul dari mana masing-masing angka yang muncul di sini. Begitu. Jadi saran saya walaupun ada slide yang nanti saya bagikan, kalian tetap harus tulis ulang sehingga kalian bisa paham urutan-urutan pengerjaannya. Oke, selanjutnya yaitu kita hitung U-nya. Yang keempat, kita hitung besaran U di masing-masing kedalaman. Ketika Z-nya sama dengan 0, kita di atas sini kita lihat apakah ada air di atas kita. Tidak ada, maka dia sama dengan 0. Juga ketika kita di sini, kita berdiri, kita lihat apakah ada air di atas kita. Tidak ada, juga berarti U-nya juga sama dengan 0. Berbeda dengan ketika kita di Z sama dengan 5 meter, ketika kita di sini. Kita lihat ke atas, apakah ada air? Ada setebal 2,5 meter. Sehingga U atau tegangan air di sini adalah gamma air dikali dengan 2,5.
atau sama dengan 24,53 satuannya kilonewton per meter persegi. Gitu. Oke. Nah, dari situ apa? Dari sini kita bisa gambarkan. Jadi, kalau kalian perhatikan tadi ya, ini adalah tegangan sebentar. Oke, saya edit sedikit slide-nya. Jadi, saya mau menunjukkan ke kalian bagaimana cara kita menggambarkan ini. Sekarang kan ada angka-angkanya ya, jadi mungkin lebih bisa dipahami daripada yang penjelasan sebelumnya. Oke. Kita lihat di sini sigma H aksennya dari angka-angka ini. Di Z sama dengan 0, berarti di atas sini kita tahu sigma H-nya dia sama dengan 0. Maka kita plotkan, ini adalah diagram tegangan horizontalnya, jadi ini diagram sigma H aksen. Kalau yang ini adalah tegangan air porinya atau U. Kita lihat tadi di atas ini dia besar sigma H-nya dia sama dengan 0. Jadi di sini masih 0. Kemudian ketika Z-nya sama dengan 2,5, maka sigma H dia sama dengan 20,63. Oke. Di 2,5 berarti di sini ya sama. Dia sama dengan 20,63. Kita coba kira-kira plotkan dia 20,63 itu sebesar ini. Kemudian, ketika Z-nya sama dengan 5 meter, artinya di yang paling bawah, sigma H-nya sama dengan 32,49. Jadi, di yang paling bawah ini, dia besarnya 32,49. Sehingga kalau kita gabungkan itu semua, kita jadi punya sebuah diagram tegangan. Jadi gambar ini mungkin tidak berskala, tapi yang jelas harus proporsional. Ya. Oke, jelas untuk yang sigma H aksennya. Sedangkan untuk yang menggambarkan diagram airnya, kita lihat dari yang ini. Ketika Z-nya sama dengan 0, maka U-nya juga dia sama dengan 0. Jadi sama dia tidak digambarkan. Seharusnya digambarkan ini semuanya 0. Dari ketika Z-nya sama dengan 0, U-nya 0. Kemudian ketika Z-nya sama dengan 2,5, juga U-nya sama dengan 0. Jadi ini tidak ada angkanya, 0. Selanjutnya ketika Z sama dengan 5 meter, ada airnya, tegangan air 24,53. Jadi di sini ada 24,53. Sehingga kalau kita hubungkan, dia menjadi seperti itu. Oke. Nah, kalau kita mau menghitung berapa tegangan totalnya, kita bisa gambarkan lagi di sini dengan cara menjumlahkan sigma H aksen ditambah dengan U. Bagaimana cara menggambarkannya? Jadi misalkan ini ditambah dengan itu. Jadi ini harus satu garis ya. Itu ini semuanya satu garis. Tinggal ini jumlah 0 tambah 0, dia tetap 0 di puncaknya. Kemudian di sini 20,63 ditambah 0, dia tetap 20,63. Ya, ini 20, dilanjutkan sendiri. Kemudian yang terakhir, ini dia 32,49 ditambah dengan 24,53. Jadi harusnya dia panjang ke sana. Yang kalau kalian hubungkan gitu ya. Di titik yang paling bawah itu dia sekarang berarti jumlahnya berapa? 32 tambah 24. Kira-kira 56 atau 57 sekian. Gitu. Ini adalah sigma H totalnya. Ya, jelas ya. Jadi kalau kalian mau menghitung sigma H total demikian. Oke. Dari sini apa? Tadi yang diminta adalah kita untuk menghitung gayanya. Jadi untuk menghitung gayanya lebih jelasnya kita ke next slide. Jadi di sini kita diminta untuk menghitung berapa P0-nya. Jadi P0 itu dia adalah resultan dari
ini diagram distribusi tegangan itu, baik yang ini maupun yang itu, baik yang aksen, yang efektif maupun yang airnya. Jadi untuk lebih jelasnya, di sini dia ada area 1, area 2, area 3, area 4. Maksudnya adalah di sini kita kan punya bentuknya seperti trapesium, segitiga juga bukan. Nah, untuk lebih gampang kita menghitungnya, kita bisa membagi-bagi luasan yang kita punya itu menjadi 2 bentuk luasan. Biasanya begitu. Yang pertama, kita bisa membaginya menjadi luasan yang bentuknya segitiga dan persegi panjang atau persegi. Karena dengan luasan tersebut kita bisa lebih mudah tahu di mana titik tangkap gayanya atau titik beratnya gitu. Oke, area yang pertama itu yang paling atas. Jadi dari area ini kita bisa mendapatkan P1. P1 ya, di sini P1. Kita hitung luasan area yang pertama atau luasan pertama. Ini sama dengan P1. Kemudian untuk luasan yang kedua itu hanya persegi panjang ini. Kita punya P2. Kemudian area yang ketiga yang segitiga kecil itu P3. Dan area yang keempat adalah P4. Oke. Ketika kita sudah menghitung itu semua, berarti kita punya yang namanya PO atau resultannya. Jadi kalau ini semua dijumlahkan, dia akan menjadi sebuah resultan sebesar PO. Nah, PO ini dia adalah resultan yang dia punya jarak terhadap titik O. Dia di sini terhadap dasar dari retaining wall kita. Nah, titik tangkapnya itu dia adalah sebesar Z. Jaraknya adalah Z. Jadi PO ini adalah resultannya. Kemudian lokasi dari resultannya itu adalah sejauh Z dari dasar retaining wall kita. Oke, sejauh Z bar ya. Hati-hati beda antara Z yang ini dengan Z yang itu. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan Z bar ini? Caranya adalah dengan seperti ini. Ini adalah P1 ya. Jadi kalau kalian lihat area 1, area 2, area 3, area 4, ini adalah P1, P2, dan P seterusnya. Ini saya kasih contoh 1, diperhatikan baik-baik. Cara kita mendapatkan Z bar itu adalah dengan cara, jadi begini. Rumus awalnya itu sama dengan PO dikali dengan Z bar. Itu sama dengan P1 dikali dengan Y1 ditambah P1 dikali Y2 dan seterusnya sampai P4, ini P2 dikali dengan Y4. P1 udah kita hitung di yang pertemuan di slide sebelumnya. Nah, Y1 itu apa? Y1 itu adalah jarak dari titik tangkap P1 ke sini. Ini jaraknya berapa? Sama dengan ini 2,5 ditambah dengan sisanya. Sisanya ini berapa? Kalau titik berat segitiga, dia kan dari yang dasar ini sama dengan 1/3 dikali dengan hanya. Itulah kenapa di sini ada 1/3 dikali dengan 2,5. Jadi totalnya ini ke sana 2,5 dari sini ke situ ditambah dengan sisanya, yaitu 1/3 dari tinggi segitiga. Itu untuk yang ini, P1 dikali dengan Y1-nya sama dengan ini. Nah, untuk yang P2, P2 adalah luasan yang ini ya. Jadi kalau titik berat dari persegi panjang, itu dia udah pasti setengah dari tingginya. Jadi ini adalah gaya P2, lokasinya di situ. Jadi di sini dia adalah setengah dari 2,5. Kayak di sini dia dikalikan dengan 2,5 dibagi dengan 2. Kemudian untuk yang area 3 dan area 4, ini dia lokasinya adalah sama karena tinggi segitiganya kan sama. Jadi dia pasti sama-sama di 1/3 dikali dengan tingginya. Tinggi dari segitiga tersebut, tingginya adalah 2,5 meter. Makanya dia digabungkan
Ini luasannya dijumlahkan dikali dengan 1/3 dikali dengan 2,5. Gitu. Dari situ jadi kita dapat Z bar-nya. Ini adalah Z bar. Bentar, saya hapus dulu. Jadi dia Z bar itu adalah di sini. Berapa Z bar-nya? 1,53. Ini adalah 1,53 dari dasar si retaining wall kita. Nah, biasanya dalam mendesain retaining wall itu inilah yang penting. Jadi kita harus tahu berapa gayanya yang terjadi di belakang dinding penahan tanah kita atau di belakang retaining wall kita, dan di mana resultannya. Kita di sini tahu resultannya dia adalah 1,53 meter dari dasar si retaining wall atau dari dasar si dinding penahan tanah kita. Saya kira itu semoga bisa dipahami. Saya sarankan kalian dicoba dihitung lagi ya sendiri dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi, dengan pakai P1, P2, ini dimisalkan sebagai Y1, ini Y2, ini Y3, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan saya gambarkan ya di sini, berarti dia adalah Y1. Ini Y1. Dia ini yang ada di dalam kurung ini Y1, ini dia P1. Kemudian untuk yang P2 itu dia di sini. Dia Y2. Ini Y2. Ini P2. Kemudian yang P3 dengan P4 dia Y-nya sama di sini. Oke, saya anggap ini adalah Y3 yang sama dengan Y4. Ini P3 ditambah dengan P4. Ini Z bar. Ini adalah P0-nya yang sudah kita hitung di slide sebelumnya. Gitu, semoga cukup jelas. Ini untuk kondisi tanah yang saat diam ya. Nah, bagaimana jika that's all about lateral earth pressure saat kondisi diam. Nah, bagaimana kalau kondisi aktif dan pasif? Nah, untuk aktif dan pasif ini itu berbeda perhitungannya dengan saat kondisi dia diam. Ada dua teori bagaimana cara kita menghitung untuk tegangan horizontal saat aktif dan pasif. Yang pertama adalah teori Rankine. Jadi Rankine ini udah cukup tua teorinya, sebenarnya dari tahun 1870-an kira-kira, udah cukup tua tapi sampai sekarang masih tetap digunakan. Si teori Rankine ini dia mengembangkan teorinya dengan mengasumsikan bahwasanya dindingnya itu tidak ada gesekan. Jadi misalkan ini dinding kita, ini adalah dinding kita, kemudian ini ya, ini adalah dinding kita. Nah, dia mengasumsikan bahwasanya antara dinding dengan tanah kita di sini itu tidak ada gesekan. Jadi itu asumsinya Rankine dalam mengembangkan teorinya. Jadi dia memang dipersimpel ya sama si Rankine ini, tapi sampai sekarang masih digunakan teorinya. Kemudian teori yang kedua yaitu kolom. Jadi kebalikan dari si Rankine, kalau si kolom ini dia memperhitungkan gesekan antara dinding dan tanah di belakangnya. Jadi kebalikannya si Rankine gitu. Nah, oke. Kita bahas satu-satu gimana teori dari si Rankine itu. Oke. Jadi diingat-ingat lagi, kalau si Rankine ini dia mengasumsikan dindingnya itu adalah licin, sehingga tidak ada gesekan antara si dinding dan tanah di belakangnya. Untuk kondisi aktifnya, jadi untuk kondisi aktif, itu tegangan horizontalnya kita notasikan sebagai sigma A aksen.
A menunjukkan ini adalah aktif, aksennya menunjukkan dia efektif. Jadi kalau saya sebut sigma A aksen, artinya adalah tegangan aktif, efektif. Tegangan horizontal aktif, efektifnya. Dia sama dengan sigma V aksen dikali dengan KA minus 2 C aksen akar KA. Jadi kalau di aktif, kita punya koefisien namanya adalah KA. Kalau yang di diam, tadi kan kita punya K0, ini sekarang kita punya A di sini. KA, bagaimana cara kita menghitungnya? Sama dengan tangan kuadrat 45 min V per 2. Jadi V-nya di per 2 dulu. Ini 45 dikurangi dengan V aksen per 2. Gitu. Itu untuk yang aktifnya. Jadi aktif itu ketika ini ya, saya jelaskan di awal slide tadi juga aktif itu kalau dia ada perpindahan yang menjauhi tanahnya. Perpindahan dinding yang menjauhi tanah. Kalau yang pasif berarti kebalikannya. Jadi direction movement of wall-nya dia mendekati tanahnya. Nah, kalau yang pasif ini kita punya notasinya adalah P dan K-nya KP. Gitu. Bedanya adalah di sini tandanya plus kalau yang KP. Kalau yang KA tadi dia di sini minus, min 2C akar KA. Ini dia jadi KP dan KP tandanya plus. Kemudian KP sama dengan tangan kuadrat 45 plus V aksen per 2. Kalau yang KA tadi dia minus. Gitu. Oke. Untuk aplikasi dari si aktif dan pasif itu biasanya begini. Jadi misal kita punya dinding ya. Let's say ini adalah dinding kita. Kemudian dinding kita itu kita tanam begini. Ini misalkan kita ada tanam dia sedalam H kecil. Nah, untuk yang tanah di sini itu dia dihitung menggunakan tekanan tanah aktif. Sedangkan yang di sini dia dihitung menggunakan tekanan tanah pasifnya. Kenapa? Karena kalau kondisinya seperti ini, maka tanah yang di sini dia akan cenderung untuk memberikan tekanan ke arah sana. Sehingga yang dinding bagian sini dia akan menjauhi si tanah, sehingga yang terjadi adalah tekanan tanah aktif. Sebaliknya yang di sini, tanah yang di bawah sini dia akan tertekan. Jadi dinding mendekati tanah yang di bawah sini. Sehingga yang di sini kita hitung tegangan tanahnya adalah tegangan tanah pasif. Yang di sini, yang di area sedalam ini menggunakan aktif, yang ini dia menggunakan pasif. Implikasinya seperti itu. Kalau ada aktif dan pasif. Nah, untuk lebih jelasnya sebenarnya kita pakai contoh soal aja biar jelas. Jadi di sini ada contoh soal. Kita memiliki dinding dengan tingginya adalah, ini satuannya dalam feet ya. Jadi total tinggi dinding kita adalah 20 feet. Kemudian untuk nilai lapisan tanahnya ini berbeda. Jadi ada 2 lapis tanah. Ini lapis tanah yang pertama, ini lapis tanah yang kedua. Karena nilai V-nya, sudut gesernya ini beda. Yang atas ini V1 aksen 30, yang bawah 36. Dan gamma yang atas 102 lb per feet pangkat 3, yang bawah adalah gamma SAT 121. Kemudian di sini ada muka air tanah. Nah, kita sama dengan yang ketika kondisi diam, kita diminta untuk menghitung berapa gaya aktifnya. Active force. Jadi kalau force berarti yang ditanyakan adalah gayanya dan di mana lokasi dari resultannya itu. Gitu. Nah, gimana cara kita ngerjakannya? Oke, langsung aja ke next slide. Oke, yang pertama kita hitung KA, koefisien aktifnya. KA
Yang menarik adalah karena di sini ada 2 lapisan tanah, jadi agak berbeda dengan yang saat diam tadi ya, ketika kondisi tanah diam. Jadi kita menghitung 2 nilai KA. KA yang pertama untuk lapisan tanah yang pertama dan KA yang kedua untuk lapisan tanah yang kedua. 45 dikurangi dengan V1-nya adalah 30 dibagi dengan 2. Jadi 45 dikurangi 15 sama dengan 1/3. Ini hati-hati ya, tan kuadrat. Ini kalau yang KA yang kedua 0,26. Oke. Saya kira nggak ada masalah di perhitungan KA. Selanjutnya adalah perhitungan sigma V aksen. Perhitungan sigma V aksen di sini. Oke. Ini kita buat kolom. Jadi memang biar lebih gampang itu kita bisa menggunakan dengan kolom. Kolom begini. Jadi di yang kolom pertama ini adalah kedalamannya atau Z-nya, kemudian kolom yang kedua adalah sigma V aksennya. Nah, ini di kolom yang pertama, ini adalah kedalaman 0 di yang paling atas ini, kemudian di kedalaman 10 meter dan kedalaman 20 meter. Kedalaman 10 meter, ini hati-hati ya, ini ada plus, ini ada plus dan di sini ada minus. Maksudnya apa? Nanti kita bahas ini ketika kita menghitung sigma A aksen. Jadi diikuti dulu aja, ini minus dan plus. Minus dan plus itu sebenarnya gini. Jadi ketika di kedalaman 10, ini ada minus dan ada plus. Di perhitungan sigma V ini nggak akan berpengaruh. Jadi akan saya jelaskan nanti. Oke, sigma V aksen ketika Z-nya sama dengan 0, kita lihat apakah ada beban di atasnya. Nggak ada, berarti dia sigma V-nya sama dengan 0. Kemudian ketika di kedalaman 10 meter, di sini ada beban apa di atasnya? Ada beban tanah sebesar 102 gamanya setebal 10 feet. Jadi gamma dikali dengan ketebalannya 1020, satuannya LB per feet persegi. Oke, untuk yang sigma aksen di sini kita lihat berapa tegangannya. Oke, ada beban apa saja di atasnya kalau kita berdiri di sini. Kalau kita berdiri di sini, betul, ada beban tanah ini setebal 10 feet dengan gamma 102 dikali 10, kemudian ada beban tanah efektif ya di sini. Jadi gamma satnya kalau dalam LB per feet, gamma airnya adalah 62,4. Ini satuan gamma air. Tapi ini adalah besaran gamma air dalam satuan LB per feet. Untuk ini adalah tebalnya 10 feet. Gitu. Jadi di sini sigma V aksennya pada kedalaman ini adalah sebesar 1606. Oke. Next, kita lanjut ke perhitungan sigma A, tegangan horizontal aktif, efektifnya berapa? Kita menggunakan persamaan ini, sigma V aksen dikali dengan KA minus 2C akar KA. Ya, karena C-nya itu sama dengan 0, jadi kita mengurangi dengan sama dengan ini, yang di sini dia pasti sama dengan 0, karena C-nya kan 0. Makanya di sini hanya ditulis sigma A sama dengan sigma V aksen dikali dengan KA. Karena untuk yang mengurangkannya ini dia sama dengan 0, jadi tidak ditulis. Gitu penjelasannya, ya. Oke, nah, ini yang menarik di perhitungan sigma A ini. Sigma V aksen dikali dengan KA. Kita tinggal kalikan, ini dikali dengan 1/3, 0. Nah, yang menarik adalah di 10 minus dan plus. Artinya apa? Kalau dia minus, jadi ketika kita di kedalaman 10, kita lihat ya. Minus itu artinya tepat di sini, sebelum lapisan tanah yang kedua. Jadi, kita pakai KA-nya adalah KA tanah yang pertama. Ini, tanah yang atas tadi kan dia KA-nya sama dengan 1/3. Jadi sigma V-nya ini sama
dia dikali dengan 1/3. Dan untuk yang plus artinya adalah tepat sedikit saja di bawah sini. Sedikit saja. Jadi sudah menggunakan KA tanah yang kedua, yaitu 0,26. Gitu. Makanya di sini KA-nya yang dipakai adalah 0,26. Nah, untuk yang tanah yang di sini kita lihat tanahnya KA-nya ya pakai KA tanah yang kedua, yaitu 0,26. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Kalau misalkan ada perbatasan lapisan tanah begini, itu pasti ada tanda minus dan ada plus. Minus artinya tepat sebelum menyentuh sini, tepat sekali sebelum, dan ini tepat setelahnya. Jadi yang sebelumnya masih menggunakan KA yang tanah 1, tepat setelahnya sudah menggunakan tanah yang kedua. Untuk tegangan vertikalnya itu sama besarnya di garis ini. Begitu. Oke, itu perhitungan sigma A aksennya. Untuk perhitungan yang selanjutnya, kita menghitung U. Oke, saya kira perhitungan U ini juga nggak ada masalah ya, sama seperti yang sebelumnya. Yang perlu jadi catatan adalah di sini, kenapa 62,4 gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah gamma air, dia dalam satuan LB per feet pangkat 3 gitu. Gamma air dalam satuan LB per feet pangkat 3 dikali dengan 10 feet, jadinya tegangan airnya 624 di kedalaman ini gitu ya. Yang untuk kedalaman lainnya dia sama dengan 0. Sama, saya kira tidak perlu dijelaskan lagi. Yang keempat, kita gambar distribusi tegangan dari yang aktif ini dan U. Oke, kita gambar ya. Ketika Z sama dengan 0, maka dia sigma A-nya sama dengan 0. Kita gambar di sini dia 0. Oke. Kemudian ketika Z sama dengan 10 meter, ada 2 ya. Jadi ketika yang minus tepat sebelum, dia besarnya 340. Jadi 340 di sini. Kemudian yang tepat setelah 10 itu dia besarnya adalah 265. Jadi dia berkurang sedikit di sini. Kemudian yang 20 di yang paling bawah sini dia besarnya 417 gitu di sini. Jadi kalau kita hubungkan dia bentuknya menjadi seperti ini ya. Jadi ini nggak boleh ketuker ya, mana yang tadi dia posisinya di bawah, yang plus dia akan menghubung ke tanah yang kedua. Kemudian yang minus dia ini menghubungkan dengan yang tanah yang pertama. Jadi ini nggak boleh kebalik gambarnya. Maksudnya kebalik itu gimana? Kan bisa juga, tadi kan kita punya titik di sini, di situ, dan di sana, dan di sini. Nah ini hati-hati gambarnya. Kapan gambarnya seperti ini? Kapan gambarnya menjadi seperti ini? Ya itu diperhatikan. Jadi mana yang minus? Kalau yang minus ini artinya tepat sebelum. Kalau sebelum berarti dia dihubungkannya dengan titik yang sebelumnya ini. Kalau yang plus ini kan tepat setelah, jadi dia dihubungkannya dengan titik setelahnya ini. Gitu. Oke, jelas ya saya kira. Untuk yang U-nya dimulai dari sini 0, karena semuanya 0, kemudian 624. Oke, tinggal kita gambarkan begini saja. Next, kita menghitung calculate PA. Kalau tadi kita punya P0, sekarang kita istilahnya adalah PA. A-nya adalah aktif. Sama ya saya kira dengan yang perhitungan sebelumnya tadi, kita punya P1, P2, P3, dan P4. Ini area 1, area 2, area 3, area 4. Jadi kalau kita totalkan, dia menjadi PA. Ini sudah menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu berapa gaya lateral aktifnya. Itu kita jawab di sini sebesar 800
8234 lb per feet. Dan untuk lokasinya sama dengan yang sebelum-sebelumnya tadi ya. Z, jadi Z bar itu dia dikali PE sama dengan P1 dikali Y1 ditambah P2 dikali Y2 ditambah dan seterusnya sampai dia P4 dikali dengan Y4. Sehingga kalau kita mau cari Z bar berarti ini semua dibagi dengan PA. Tuh, makanya ini semua dibagi dengan si nilai PA-nya. Nah, dari situ kita dapat nilai Z bar adalah 5,93 feet, kurang lebih dia di sini. Jadi kalau kita gambar ya, dari pertanyaannya tadi kan kita diminta untuk menghitung. Mana tadi pertanyaannya? Ini. Determine the Rankine active force per unit length. Jadi kita diminta untuk berapa gaya lateral aktifnya dan di mana resultannya. Jadi jawabannya adalah ini. Besarnya adalah 8234 lb per feet. Kemudian jaraknya adalah dia 5,93 feet dari dasar ya, dari sini. Jadi pengertian itu penting. Kenapa saya minta untuk saya kasih gambar di sini. Jadi dia lokasinya adalah 5,93 dari dasar si retaining wall kita, atau dari titik O ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video pembahasan ini. Mungkin agak sedikit panjang ya, karena idealnya memang lateral earth pressure ini atau tegangan horizontal ini memang dijelaskannya ya di kelas begitu. Semoga ini bisa membantu kalian dalam memahami, dan video pembahasan ini mungkin banyak kekurangannya ya, karena ya kita tidak bisa leluasa menuliskan di slide ini, walaupun saya udah berusaha semaksimal mungkin agar lebih bisa dipahami. Saran saya kalian tetap coba bagaimana mengerjakannya, jadi kalian paham betul urut-urutan mengerjakannya dan di mana nanti kalian tidak pahamnya gitu. Jadi itu saja, semoga bisa membantu kalian dalam memahami dan menambah pengetahuan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.